seseorang yang memutus hubungan persaudaraan. Hubungan persaudaraan itu bisa putus karena 3 faktor. Pertama, karena tidak saling menghargai. Orang sekarang ini kadang karena dia merasa ilmunya lebih baik, kadang dia merasa keadaan ekonominya lebih baik, kadang dia merasa kedudukannya lebih tinggi, lalu dia memandang saudaranya itu rendah dari dia. Itu bisa berakibat pada putusnya hubungan silaturahmi. Itu yang pertama yang bisa merusak. Yang kedua yang bisa merusak, ketika seseorang, kata Rasulullah, khatwatul kalbi, hatinya keras, tidak mau diberi saran, tidak mau bertanya kepada yang lebih tua. Kadang orang karena dia merasa mampu dia kerjakan, totono pembusi akon la momotuo, totono pembusi akon la anamotuo, totono pembusi akon la ari tela loiken, la ari nemo mamarnda pele, notorke, oh dia yang lebih tahu, toto ambas pole gitu beles. Belesu meme supeda dianggap hebat. Hendai no meme supeda kur-kur rotono. Angkuh, keras hati. Yang ketiga yang bisa merusak, yang bisa membuat hal itu terjadi, ketika seseorang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Ini yang pertama yang bisa merusak, atau orang bisa dijauhi keluarganya sendiri ketika dia putus hubungan silaturahmi. Maka Bapak Ibu sekalian, keluarga Lalaiken Mapore-Porea, dengan meninggalnya orang tua kita ini satu isyarat bahwa kita yang ada ini bertanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan mereka, dan yang paling penting menjaga jangan sampai hubungan sesama kita menjadi terganggu hanya karena persoalan-persoalan kecil. Itu yang pertama yang bisa membuat hubungan silaturahmi, yang bisa membuat orang dijauhi dari keluarganya, dia putus hubungan silaturahmi. Yang kedua, mayyutilul amal. Orang yang bisa dijauhi keluarganya, yang panjang angan-angan, sedikit kerjanya. Marwaka saritano. Teo aloin dulura. Keno saritai pembogawaya seakan-akan pegawai. Ken saritai pembatania seakan-akan patani. Ken saritai pembadangga seakan-akan padangga. Padahal tano pegawai, tano padangga, tano patani. Panjang cerita, sedikit amal, itu bisa merusak dan bisa dijauhi keluarga. Tano kata kau kata lambo ya, tono mama memeita saritano, buki bangunan gitu. Ada pekan pemsu calon desa, kentala baisanan bawalin aku buki dia suara gitu. Saya kira pernah terjadi di laut Excel Papa di Merito. Otoluika suara luar biasa itu. Saya juga heran, waktu itu saya masih DPR, saya juga tidak masuk akal ini. Otoluika, ada calon mau 3 suaranya, tapi memenano. Kau aku bikin berita acara, memenano. Kenapa bisa terjadi wajib pilih ratusan Otoluika umuhui? Ini kecelakaan. Padahal baisan atau kau pitu berarti lah ombak baisan mau lalu. Orang yang panjang ceritanya sedikit kerjanya dijauhi. Kenapa? Jadi beban. Karena prinsip membantu itu 3 kali. No mata leu kita ikhlas. Leiko menggoruo metarambu itu kura. Leiko tol buta lesuan babeko. Perono. Tempe sari. Goto kau na. Itu. Jadi nenek marwa saritano, lek kamu yang kita buat bangunan gitu. Itu yang kedua, sifat yang bisa membuat kita dijauhi keluarga, marwa saritano, makura ini ono. Yang ketiga, mayuhibul khamri. Seseorang yang senantiasa mencintai hamar, hal-hal yang memabukkan. Hal-hal kan mulang wingi oleh, gini yang gitu nih, malah tanya perelo, buat hubungan mam. Padahal mau poteh. Kenapa? Hal-hal kan mulang. Mohon maaf ini, karena tadi matu deh mekula-kula. Aku barani mau kau dunggui karena memenano katombe upaya kau. Amoto pokondesi ai pelan-pelan bendahai. Kena wula ari telalo monggo ombah mau to bulan doka monggo tolu. Leu men 2 bulan lan doka monggo ruo. Leu men 2 bulan doka monggo aso, bulai monggo toto upoeno. Tapi kena ino tak bulan monggo ombah mau to monggo 5. Dunggu itu upo mbok tetero ano poe mau eno ikamu ini. Jadi kita ada upaya mengurangi. Jangan justru menambah. Ada upaya mengurangi.
Maka hal-hal yang memabukkan itu bisa membuat kita dijauhi, bisa membuat kita dibenci. Hindari hal-hal yang memabukkan. Itu yang ketiga yang bisa membuat seseorang dijauhi dari saudaranya sendiri. Yang keempat, mayyuhibbul kazzab. Seseorang yang senang berbohong. Buti-buti pakai kombono. Hari waktu memiliki kita butani amau pio. 24 juta. Mau ikut tarto ke Muhammad 40 juta teh udah. Mau itu marah ini itu mulai kau opor itu mau dikain nono bukan nono buta. Ini aku mau tuh. Nah, mohon maaf ini. Mentang-mentang karena dia tua. Popon hori tepulasi penano amano. Kokin lah ya nongkom pindah namu tuh. Imbone iga lala keparbelan berano ino galo ini. Mbak kok mangko ini aku memerampi. Ini mana itu? Tuh, Bapak Ibu sekalian, seseorang yang sering mendustai saudaranya sendiri pasti dijauhi itu. Moton lah itu, berin pontala itu. Ente gau-gau. Tuh, yang keempat yang bisa membuat seseorang itu dibenci saudaranya, senantiasa membohongi saudaranya sendiri. Bapak Ibu sekalian, maka kenapa hadis Nabi itu ada 3 golongan? Ada yang hadis palsu, ada yang hadis lemah, ada yang hadis sahih. Karena itu tadi. Ada orang yang begitu dia bicara langsung kita percaya. Ada orang yang bicara kita selidiki dulu. Ada pula orang yang begitu kita bicara yang pembar saya. Sama juga terlampau ya ini. Sebenarnya kita juga ini banyak hadis palsu, banyak hadis lemah, banyak pula hadis sahih. Karena itu kembali kepada sifat yang kita bawa. Ya. Maka dengan enteng sekali orang mengatakan, nolala amano. Nah, coba. Dengan mudah sekali dihubungkan. Oh, larang turun gitu, turun bembe ambung gitu. Jadi dengan mudah sekali. Kenapa? Karena itu tadi. Kebiasaan kita membohongi sesama. Yang kelima yang bisa membuat seseorang itu dijauhi saudaranya. Manius sadaqah. Susah membantu. Mau tunggu dahulu laku ini keluarga ken lapas poleno. Susah membuang waktunya, susah mengeluarkan hartanya, susah mengeluarkan ilmunya, susah memberi kesempatan untuk membantu saudaranya. Itu dijauhi. Maka kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, anjuran Nabi kenola powaian keluargamu urlako, kenlanio morunggu urlako leleui, kenolanio urusan yang penting membutuhkan bantuan kita, segera urun rembuk turun membantu sesuai kemampuan. Yang kaya 5 juta sama 50.000 bagi yang lemah, sama nilainya. Maka keluarga yang ada ini apabila kita sering membantu, itu terpatri dalam jiwanya. Oh, ngalako dalah itu negro mendulung, ngalako bantu itu negro, bagus itu. Bahwa kita lapo waya aku taki. Tidak heran kalau ada orang kena lapo wayano no pusike toro no marwatona asubita indio marwatono. Tapi sebaliknya ada juga orang no dunggu powayano pusitona asondabu indio mbo kitono metarambu ngokomo sapu sampai ngomo atoro pinggang kodo wong kok pertangga. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita yang kelima ini kita menjaga agar kita jangan terlalu pelit. Nah, yang keenam yang bisa membuat seseorang dijauhi oleh saudara ini, kata Rasulullah, mayyuhibbul abgatul qalbi. Seseorang yang keras hatinya, tidak mau menerima saran. Kau kira yang membodoh, no, tidak ini aku. Maunya dia sendiri. Apa maunya dia, itu yang diikuti. Mokora. Kenapa dia saran kau kena podai? Padahal manusia ini, sedangkan usui itu podai. Ambil esu, no lambote atau dunia, satu kisah rere, pasti aku pegang gitu, tebo hada. Mana ada karena madu tuh dunia, sarera tuh lambusi aku hada. Lakor oboto kai toro. Itu, bayangkan. Syarat apa? Artinya kalau ada orang melarang, ada orang menyarankan, ada orang memberi saran kepada kita, analisa baik-baik. Jangan sampai ada hikmah baik di baliknya. Walaupun yang memberi itu di bawah kita misalnya, umurnya lebih muda, keadaannya di bawah kita, jabatannya lebih rendah, tapi perhatikan baik-baik.
jangan sampai ngira olah tinular ada manfaatnya bagi saya. Karena kebenaran itu harus diamini 4 orang. Yang kita inosaran doto lagi sebenarnya ada bagusnya. Ya pembaran tina mako sara keno ombatono mokondekono keno to lupa tidak. Itu maknanya apa? Semakin banyak yang menyetujui, semakin bagus akibatnya nanti. Semakin bagus akibatnya. Yang terakhir atau yang ketujuh, yang bisa membuat seseorang dibenci saudaranya, hidup menyendiri. Lakodowo. Tesinggah-singgah. Kukini heme dulu. Nah inolah ikini bawa tu. Lakodowo hande okangka buki porna upungi okangka uruo. Makanya ino totoro lauro ono kolele bagus kita contohi okangkan mbak soema iye. Kukino pernah laku mau waikara keno dowono. Teko dimonggi soema lakodowo pasti gitu soema be. Mau paing gitu golano. Kapan ano soe mambupu pasti maruang kita songgara. Hendai katono keno lakodowo berarti gitu bangunan okangga. Okangga gitu satu-satunya binatang paling membeta angka-anggari. Kau huru pernah mungkin okangga mau yai dawa pasti hulamari ilolu horo tepu yar tokangga. Jadi dana itu nolak mau hendai gitu tamu gitu ka. Main gumi laten. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.